Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Kabar Indonesia bersama saya Galus Karkinanti. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap total 13 tersangka kasus peredaran narkoba jaringan internasional. Dalam pengungkapan ini juga turut diamankan barang bukti narkoba seberat 428 kg sabu dan 162.932 butir ekstasi. Wilayah Aceh, Riau, dan Bali. Saya persilakan. Sebanyak 13 orang tersangka dari 3 wilayah di Indonesia ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terkait kasus peredaran narkoba jaringan internasional. Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat 30 Juni mengatakan, dari penangkapan itu turut diamankan barang bukti berupa 428 kg sabu dan 162.932 butir pil ekstasi. Agus mengatakan para tersangka tersebut ditangkap dari wilayah seperti Aceh, Riau, dan Bali melalui hasil kerjasama dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan hingga Ditjen Pas Kemenkumham RI sepanjang bulan Juni ini. Para tersangka memiliki modus operandi masing-masing seperti menyelundupkan narkoba dari Malaysia melalui jalur laut perairan Aceh dengan 2 orang tersangka yang berhasil ditangkap. Dari pengungkapan itu, Polri berhasil melakukan pengembangan dan menangkap 1 tersangka berinisial H di Riau. Sementara itu, 10 tersangka lain ditangkap di Bali dengan modus operandi mengirimkan narkotika jenis ekstasi dari Belanda untuk dipasarkan di Indonesia. Kami di dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia, dan ini kerjasama yang sudah kesekian kalinya dan tentunya akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga persilakan untuk para tersangka disangkakan pasal 114 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Pemirsa, anggaran sebesar 1 miliar rupiah dikucurkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan jalan dari Nagari Kayo Aro, Nagari Langgai di Kecamatan Sutra, Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun ini mengucurkan anggaran 1 miliar rupiah untuk pembangunan Jalan Provinsi Kayu Aro, Langgai di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran itu seperti dijelaskan Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah usai peninjauan kondisi infrastruktur di Nagari Langgai, Jumat 30 Juni diperuntukkan untuk betonasi sejumlah titik jalan sepanjang 250 meter. Betonasi sepanjang 250 meter ini tidak terpusat pada satu lokasi, akan tetapi dibagi pada beberapa titik yang dinilai kondisi jalannya ekstrim. Terkait adanya 1 unit jembatan yang kondisinya mulai rapuh, Mahyildi menyebut saat ini dalam proses pengurusan DED atau Detail Engineering Design. Berapa titik dan tahun ini lebih kurang 1 miliar untuk anggaran pengacuran itu. Insya Allah besok kita tambah lagi. Nah, kemudian untuk jembatan ini kita buat perencanaan terlebih dahulu karena ini panjang ya bentangannya, ada 140 meter lebih informasi tadi itu. Ya, proses ini butuh kajian dan kemudian juga kajian yang lebih baik. Nah, selain nanti kemudian tahun 2023 atau 2024 ini nanti bisa dalam kajian itu sehingga nanti mungkin tahun saja akan bisa kita pembangunan. Dengan adanya betonasi yang telah berjalan, diharapkan nantinya dapat mempermudah masyarakat, terutama dalam membawa hasil bumi. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangunan di SD Negeri Pakis 2, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur, Kepolisian Resor Jember menggandeng TNI, pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat untuk bergotong royong melakukan perbaikan bangunan sekolah yang rusak.
Berawal dari keprihatinan atas kondisi ruangan kelas Sekolah Dasar Negeri Pakis 2, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur yang rusak parah, nyaris ambruk dan terbengkalai selama lebih dari 5 tahun. Polres Jember mengerahkan sebanyak 100 personilnya untuk melakukan kerja bakti dan pembenahan di sekolah tersebut pada Jumat 30 Juni bersama TNI dari Kodim 0824, Satpol PP, dan masyarakat setempat. Gotong royong pembenahan sekolah ini akan dilakukan hingga beberapa hari ke depan agar aktivitas belajar mengajar dapat berjalan normal. Gotong royong untuk bahu-membahu fasilitas-fasilitas pemerintah yang kurang bagus, kita akan musyawarahkan untuk cari solusi bagaimana kita tanggung bersama swadaya. Jadi kegiatan ini adalah swadaya dari masyarakat, kami ada tenaga, Kodim ada tenaga, desa juga ada tenaga, masyarakat juga ada tenaga, dan sumbangsih dari warga juga kita jadikan satu untuk membangun sekolah dasar ini. Sangat membantu sekali. Selama ini kami bingung untuk mengeksekusi bangunan yang rusak. Sudah diajukan ke dinas sudah. Gimana responnya? Untuk aturan pemerintah sendiri, kalau siswa di bawah 60 nunggu di RK pusat. Selain mengerahkan personilnya, Polres Jember juga mendatangkan sejumlah ahli bangunan dan bahan material yang dibutuhkan seperti semen dan kayu. Pemirsa, tim pengawas pemotongan hewan kurban dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengamankan 9 ekor sapi yang terinfeksi cacing hati. Agar tidak tercampur dan membahayakan bila dikonsumsi, hati sapi ini selanjutnya dimusnahkan. Tim pengawas pemotongan hewan kurban dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Temanggung, Jawa Tengah menemukan 9 ekor sapi di salah satu tempat pemotongan hewan kurban terinfeksi cacing. Dari 9 ekor sapi, 2 diantaranya dalam keadaan parah karena hampir seluruh hati dipenuhi oleh cacing. Oleh petugas, hati hewan sapi yang terinfeksi cacing tersebut langsung diamankan agar tidak tercampur dengan daging maupun hati hewan kurban lainnya. Adanya cacing hati atau Fasciola hepatica pada hewan kurban ini dipengaruhi oleh pakan yang diberikan. Umumnya, pakan ternak yang dikonsumsi dalam keadaan basah berupa rumput yang mengandung cacing. Kalau yang parah itu 2 ekor, yang lainnya belum parah. Untuk selanjutnya gimana Bu untuk hati yang terinfeksi itu? Hati yang terinfeksi nanti kita minta panitia untuk memusnahkan dengan dibakar lalu dikubur. Selain memeriksa hati dan bagian dalam hewan atau jeroan, petugas juga melakukan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan hewan kurban sebelum disembelih untuk memastikan hewan terhindar dari penyakit LSD atau penyakit lato-lato yang menyerang kulit hewan. Pemeriksaan antemortem ini untuk memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber,
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia, pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempercantik Jembatan Kahayan untuk tampil sebagai ikon baru di Kota Palangkaraya. Lampu-lampu berwarna-warni tampil dengan konsep Waterfront City di malam hari. Kehadirannya pun mengundang kekaguman warga Palangkaraya dan juga wisatawan. Ada yang baru di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kini telah hadir lampu warna-warni sepanjang 640 meter di kawasan Jembatan Kahayan yang menjelma menjadi objek wisata malam di Taman Kota Pasuk Kameluk. Lampu warna-warni berkonsep Waterfront City ini adalah yang pertama dan satu-satunya di Kalimantan Tengah, digagas oleh pemerintah provinsi untuk mempercantik suasana malam Kota Palangkaraya.
Ikon baru Kota Palangkaraya ini terdiri dari 550 buah lampu yang dirancang dengan menampilkan ornamen, simbol, dan juga ucapan, serta air mancur yang terjun jatuh ke Sungai Kahayan. Keindahannya akan terasa sempurna jika dilihat dari kejauhan, sehingga tak jarang warga yang mengabadikannya. Bahkan warga yang datang pun merupakan wisatawan yang sengaja datang untuk melihat keindahan ikon baru ini dari berbagai kabupaten kota di luar Palangkaraya. Bahkan pada Kamis 29 Juni, seorang pengunjung yang datang adalah warga dari Sumatera Utara. Dengan adanya ornamen lampu ini bisa lebih membangkitkan minat masyarakat lebih datang ke taman kota ini, membuat suasananya lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Ada suatu dibilang suasana baru ya. Pengunjungnya tidak hanya dari Palangkaraya, bisa dari Pangkalambun atau dari Jakarta, dan kami sebagai petugas keamanan siap melayani dan memfasilitasi di Taman Pasuk Kamiloh ini. Pemerintah daerah akan terus melakukan penataan wajah ibu kota Palangkaraya dengan menghadirkan landmark atau ikon kota yang akan memberikan kenangan abadi bagi pengunjung maupun warga. Untuk taman kota ataupun landmark yang sudah ada, diharapkan untuk tetap dijaga oleh warga, baik terhadap semua fasilitas dan layanan maupun ketertiban, keamanan, dan kebersihan. Pemirsa, Yogyakarta kaya akan kuliner warisan leluhur, salah satunya adalah hidangan klasik brongkos. Paduan antara lauk pauk, sayur dengan kuah kental berwarna coklat ini dahulu menjadi sajian hidangan mewah Rietstaffel bergaya Indis yang disukai oleh tuan-tuan Belanda dan merupakan kegemaran dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ketika bicara soal kuliner Yogyakarta, biasanya gudeg langsung muncul di kepala. Tetapi mungkin Anda belum tahu kalau masih ada kuliner klasik lain yang sudah lama dinikmati di sana. Namanya brongkos, semacam sup daging yang sudah ada sejak zaman Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung. Menurut Guru Besar Gastronomi Makanan Tradisional dari Universitas Negeri Yogyakarta Marwati, nama brongkos muncul karena warnanya yang coklat dengan isian daging sapi. Sehingga kala itu orang Belanda menyebutnya brown, yang artinya coklat, dan hos, yang artinya daging. Namun, di lidah orang Jawa pengucapannya berubah menjadi brongkos. Warna coklat ini dihasilkan dari rempah yang khas bernama kluwak, atau ada juga yang menyebutnya kepayang. Kacang merah dan kacang tolo menjadi pelengkap dalam membuat brongkos, yang dikreasikan dengan tambahan tahu dan telur rebus. Untuk brongkos ini sebenarnya bisa juga dari tulang-tulang rusuk, bisa juga dari sandung lamur, Mas. Jadi empuk, sandung lamur itu dari bagian leher sapi. Jadi ada putih-putih tapi bukan lemak itu, tapi empuk. Nah itu membuat legit, membuat gurihnya daging brongkos itu. Mantan Guru Besar Gastronomi Makanan Tradisional dari UGM Yogyakarta, Murdia Tigarjito, memaparkan sayur brongkos merupakan hasil kreasi masyarakat Yogyakarta yang memadukan lauk pauk bersantan dengan sayuran seperti buncis dan kulit melinjo dalam satu masakan. Bahkan, brongkos menjadi salah satu makanan kegemaran Sri Sultan Hamengkubuwono IX, serta hidangan mewah Rietstaffel bergaya Indis yang sering disuguhkan kepada tamu-tamu keraton pada masa penjajahan Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini oleh ibundanya itu dimasakkan brongkos, tetapi dagingnya itu daging ayam Jawa. Beliau gemar sekali itu. Jadi dari kreativitas masyarakatnya inilah mengapa memperkuat
persetujuan Brongkos menjadi warisan budaya kuliner dari Yogyakarta. Sebagai bagian dari kekayaan khasanah budaya Indonesia, sayur brongkos menjadi salah satu kuliner Nusantara yang masuk ke dalam buku Mustika Rasa yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 2017, brongkos pun telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Pemirsa, berita tadi mengakhiri jumpa kita di Kabar Indonesia. Saya Galus Karkinanti dan seluruh kerabat kerja pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.